Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Sapta, semester 5. Saya mengambil peminatan hukum pidana. Jadi pada video saya kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari mata kuliah filsafat hukum. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari manusia, pengetahuan, serta perbedaan filsafat timur, filsafat barat, dan filsafat dunia Islam. Yang pertama tentang manusia dalam perspektif filsafat. Manusia adalah makhluk yang dibebani kewajiban dan tanggung jawab. Dengan akal pikirannya, ia mampu menciptakan kreasi spektakuler berupa sains, teknologi. Manusia juga bagian dari realitas kosmos yang menurut para ahli pikir disebut sebagai al-kain an-natik, makhluk yang berbicara dan makhluk yang memiliki nilai luhur. Menurut Al-Aqad pada tahun 1973, manusia lebih tepat dijuluki makhluk yang berbicara. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dari perspektif filsafat. Bahwa dalam hal ini pengetahuan merupakan proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan merupakan akuisisi terendah yang diperoleh dari rangkaian pengalaman tanpa melalui kegiatan penelitian yang lebih intensif. Dan dalam memperoleh pengetahuan, seperti yang kita ketahui banyak sekali filsafat seperti filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat dunia Islam. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan ketiga filsafat ini. Yang pertama, filsafat barat. Pada filsafat barat ini, barat lebih mengutamakan akal sebagai alat penalaran yang dapat memperoleh pengetahuan abstraksi yang sangat penting dalam memahami hidup. Pengetahuan berguna untuk menguasai dunia. Dan pada filsafat timur ini menjelaskan bahwa lebih mengutamakan hati yang merupakan alat pemersatu akal dan intuisi atau integrasi dan perasaan. Menekankan pada simbol yang sifatnya konkret. Pengetahuan berguna juga untuk menjadi bijaksana dalam menghadapi hidup yang sulit. Selain itu, perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dalam sikap yang dimiliki terhadap alam. Yang pertama, sikap terhadap alam ini. Barat mempunyai motivasi untuk menguasai alam karena manusia barat berjarak dengan alam dan muncul eksploitasi dan ekspansi. Selain itu, timur lebih menghormati alam karena menganggap alam ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau holistik dan muncul harmonisasi. Selain itu, perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dapat dilihat dari pandang sudut cita-cita hidup yang dimilikinya. Yaitu manusia barat ini mempunyai sikap yang lebih aktif. Mereka aktor dari kehidupan yang terus berpetualangan dalam kehidupannya. Sedangkan timur ini nilai tertinggi dalam hidup datang dari dalam menerima keadaan, mengumpulkan pengalaman, mengintegrasikan diri dan waktu demi kesempurnaannya. Dalam status pesonanya, Barat menghargai hak individu sehingga membentuk pribadi yang percaya diri, terus terang, realistis dan menjadi lebih berani. Sedangkan timur ini sendiri, keberadaan manusia baru seperti ia tidak memisahkan diri dari masyarakat dan berpikir secara sosial atau kolektif. Keberadaan manusia baru seperti ia tidak memisahkan diri dari masyarakat dan berpikir secara sosial atau kolektif. Setelah penjelasan mengenai filsafat barat dan filsafat timur, saya akan menjelaskan mengenai sejarah munculnya filsafat Islam ini. Pemikiran filsafat Islam masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi dan abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Selain itu, dalam ensiklopedia
Islam diterbitkan ikhtiar baru Van Hoyves dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Macedonia pada 336 sampai 323 Masehi. Setelah mengalahkan baru Van Hoyves dijelaskan bahwa kebudayaan dan filsafat Yunani masuk ke daerah-daerah itu melalui ekspansi Alexander Agung, penguasa Macedonia pada 336 sampai 323 Masehi. Setelah mengalahkan Darius pada abad keempat Masehi di kawasan Arbela sebelah timur Tigris. Pada filsafat Islam ini, Alexander Agung datang dengan tidak menghancurkan peradaban dan kebudayaan Persia. Bahkan sebaliknya, ia berusaha menyatukan kebudayaan Yunani dan Persia. Hal ini telah memunculkan pusat-pusat kebudayaan Yunani di wilayah timur seperti Alexandria di Mesir, Antioquia di Suria, Jundisyapur di Mesopotamia, dan Batra di Persia. Pada masa dinasti Umayyah, pengaruh kebudayaan Yunani terhadap Islam belum begitu nampak karena ketika itu perhatian penguasa Umayyah lebih banyak tertuju kepada kebudayaan Arab. Pengaruh kebudayaan Yunani baru nampak pada masa dinasti Abbasiyah karena orang-orang di Persia pada masa itu telah memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan pusat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you.